Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kelas 10 pengembangan perangkat lunak dan game 2? Alhamdulillah semuanya. Ada yang hari ini tidak sekolah? Sebelumnya Bapak saya dulu ya. Abdullah Siddiq hadir. Aisyah Alika Dewi, Caca Ardiansa, Caca Cahya, Dikira, Danis, Ispen, acara apa? Dipo Kurnia, Chris, sama Gadiza, Iskil, Jais, Nafta, Kevin, Emrapa, Maulida, Minta Priyanti, Maulida, ya. Muhammad Haikal Depansa, Wisnu Nugroho, Yogi Ardiansa, Hadir, Pak. ya. Jahran, Jaki, ya. Mubarak. Di pagi hari ini kita mulai pembelajaran PAI ya, dengan judul kompetisi dalam kebaikan dan Kerja. dan mudah-mudahan kita semua hari ini ya dalam kondisi penuh dengan semangat ya. Nah, di tujuan kita pembelajaran PA ini adalah satu, kalian diharapkan dapat membaca surah Al-Quran dan dari surah Al-Maidah ayat 48 dengan tartil dan hadis tentang perintah berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja ya. Kemudian yang kedua, kalian mampu menghafal dengan fasih dan lancar ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menjelaskan ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Kemudian yang kelima, kalian mampu menganalisis ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang kelima adalah peserta didik, ya, kalian mampu menyajikan konten dan paparan tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja ya. Di pemahaman bermaknanya kalian diharapkan ya mampu memahami teks dan mengkaitkannya di dalam kehidupan sehari-hari ya. Bagaimana toleransi bagi seorang muslim bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian yang kedua adalah kalian mampu diharapkan menginternalisasi nilai-nilai kejujuran ya, tanggung jawab dan toleransi serta menerapkan dalam interaksi sosial baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat luas ya. Apa yang dimaksud dengan toleransi? Bisa posisinya menghargai, kemudian saling menerima perbedaan ya. Kemudian mengapa penting bagi seorang muslim untuk memahami dan menghormati satu sama lain ya, kenapa? Supaya tidak ada pertikaian. Kemudian apa lagi? Apa? Karena kita adalah makhluk sosial gitu kan. Kita berbeda tetapi
Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling berinteraksi, saling menghargai dan saling menghormati ya. Itu tujuan pembelajaran kita ya. Sebelum masuk ke pembelajaran inti, Bapak mau mengelompokkan di kelas PPLG 2 ini ya. Silakan kalian bikin kelompok, dibikin 4 kelompok ya. Materi kompetisi di dalam kebaikan, marilah kita bersama-sama kita baca ayatnya terlebih dahulu ya di surah Al-Maidah ayat 48 ya. Bapak bacakan kemudian kalian mengikuti ya. Coba Maidah Quran Astaizu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه واحكم بينهم بما أنزل الله واحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولو شاء الله ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا وينبئكم بما كنتم فيه تختلفون Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran, yang
membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu ya terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lomba dalam kebajikan. Hanya kepada Allah kami semua kembali. Ya, lalu diberitahukannya kepadamu tentang apa yang dahulu kamu persiskan. Jadi isi di dalam kandungan Al-Maidah ayat 48 1. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Qur'an dengan kebenaran. Kemudian yang kedua, kitab suci Al-Qur'an membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia agar menjadikan Al-Qur'an pedoman hidup dalam memutuskan segala perkara. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan menjauhi kemaksiatan. Itulah isi kandungan surah Al-Maidah ayat 48 ya. Jadi pengertian etos kerja itu kan semangat kerja ataupun yang disebut dengan apa? Ciri khas dan keyakinan seseorang ataupun kelompok yang memiliki semangat kerja yang tinggi ya. Bagaimana karakter orang yang memiliki etos kerja? Satu, Memiliki sikap disiplin, dua, selalu menghargai waktu, tiga, memiliki inisiatif, ketiga, keempat, bertanggung jawab dalam bekerja, kelima. memiliki rasa tinggi untuk bekerja. Itu adalah karakteristik orang yang memiliki etos kerja. Nah, sebab-sebab penting etos kerja apa? Islam memerintahkan umatnya untuk bekerja keras. Yang kedua, etos kerja memberi peluang untuk meraih hasil yang maksimal. Yang ketiga, umat Islam yang kuat secara ekonomi lebih dicintai oleh Allah karena dapat memberi keleluasaan untuk beramal dan menyelamatkan keimanan diri dan orang lain. Manfaat etos kerja apa? Hasil kerja maksimal, Yang kedua, mewujudkan produktivitas dan efisiensi kerja, yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja positif, yang keempat, menjadi umat Islam yang kuat secara ekonomi, yang kelima, dapat menjaga iman dan dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. itu manfaat dari etos kerja, gitu ya. Maka cara menumbuhkan etos kerja yang pertama adalah menghargai waktu, memiliki komitmen, memiliki kejujuran, konsisten, bekerja dengan ikhlas dan syukur. Yang keenam, bekerja dengan rasa tanggung jawab. Yang ketujuh, bekerja dengan tekun ya. Prinsip menumbuhkan etos kerja bang. Kerja dalam rahmat, kerja dalam amanah, kerja dalam panggilan, Kerja adalah aktualisasi, kerja adalah ibadah, kerja adalah seni, kerja adalah kehormatan, kerja adalah pelayanan. itu materi yang hari ini kita pelajari. Untuk memperdalam materi, ya kalian ini sudah masuk di kelompok kalian masing-masing ya. Bapak akan bagikan tugasnya melalui Google Classroom ya. Bapak sudah mengirimkan ya kuisisnya di Google Classroom ya, yang Bapak sudah bagikan di Google Classroom masing-masing. Silakan diskusikan di kelompok kalian apa yang menjadi pertanyaannya. Kemudian nanti Bapak minta jawabannya gitu. Kemudian kalian refleksikan ya, bisa dalam bentuk poster ataupun dalam bentuk jawaban yang lain gitu ya. Silakan didiskusikan.
Nah di kelompok 1 ya, Bapak sudah mengirimkan kuis dalam bentuk Socratic questioning ya. Nah, lewat Google Classroom bisa dibacakan pertanyaannya dan kalian sudah mendiskusikan jawabannya apa? Pertanyaannya apa? Silakan. Ya, menghadap ke sini. Jadi pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kitab dalam Al-Maidah ayat 48? Mengapa Allah menyebutkan berbagai kitab dalam ayat ini? Jawabannya apa? Hasil diskusi kalian? Jadi menurut kita kitab merujuk pada wahyu-wahyu Allah, termasuk Taurat, Injil, dan Al-Quran. Allah menyebutkan berbagai kitab untuk menunjukkan bahwa Dia menurunkan petunjuk bagi umat manusia melalui berbagai rasul. Dengan masing-masing umat memiliki wahyu yang relevan untuk jawabannya. Ya. Siapa yang mau mewakili? Silakan. Bagaimana menurutmu, apakah ada perbedaan antara tugas umat Islam dalam mengikuti Al-Quran dibandingkan umat lain yang mengikuti kitab-kitab sebelumnya? Jawabannya, umat Islam memiliki kewajiban untuk mengikuti Al-Quran sebagai pedoman hidup yang lengkap dan final. Sementara umat terdahulu mengikuti kitab mereka masing-masing sebelum datangnya Al-Quran. Dalam Islam, Al-Quran diakui sebagai wahyu terakhir dan yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Ya, kasih close ya. Bukannya ya. Kelompok terakhir silakan. Hasil diskusinya yang Bapak berikan kuisnya di Google Classroom-nya. Baik, pertanyaannya, mengapa kita harus mempertanyakan pentingnya keadilan dan kebenaran seperti yang disebutkan dalam ayat ini? Jawabannya yaitu keadilan dan kebenaran adalah prinsip-prinsip universal yang menjadi fondasi bagi kehidupan yang damai dan harmonis. Jika tidak dipertanyakan dan dipahami dengan benar, ketidakadilan dan kebohongan dapat merusak tatanan sosial dan hubungan antar individu maupun antar umat beragama. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok A. Nah, karena kita tidak punya cukup waktu ya, nanti di pertemuan minggu depan silakan kalian bikin project dalam bentuk poster ya ataupun PowerPoint yang menggambarkan materi yang kalian bahas tadi ya dari soal kuisis yang Bapak bagikan gitu kan. Bisa kalian memilih satu dalam bentuk poster ya. Yang kedua adalah dalam bentuk PowerPoint gitu kan, PPT. Silakan kalian bikin ya sebagus mungkin, nanti kita tampilkan ke depan dan dipresentasikan ya. Kita ambil kesimpulan ya bahwa apa yang hari ini kita pelajari dari materi surah Al-Maidah ayat 48. Satu adalah prinsip seorang mukmin yang memiliki kompetisi di dalam kebaikan gitu kan, bahwa dia muslim yang baik adalah senantiasa muslim yang siap untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Yang kedua, muslim yang baik adalah muslim yang memiliki etos kerja dan semangat kerja yang gigih ataupun yang baik, karena ibadah di dalam Islam bukan hanya sholat, tetapi bekerja pun di dalam Islam adalah ibadah ya. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini ya sudah selesai dilaksanakan. Kita ucapkan rasa syukur kita ya dengan ucapan Alhamdulillah. Dan untuk tugas silakan kalian, Bapak sudah mengirimkan LKPD-nya di Google Classroom kita semua gitu ya. Bapak sudah bagikan, silakan itu kerjakan ya, nanti dikirimkan hasilnya ya dan dikerjakan. Dan di minggu yang akan datang kita masih membahas surah Al-Maidah ayat 48 tentang asbabun nuzul ya, sebab turunnya ayat di surah Al-Maidah ayat 48 gitu ya. Marilah bersama-sama kita membaca doa